Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. This is me, Muhammad Fahmi. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah, salah satu mata kuliah Fahmi, yaitu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Wow, pada sejarah peradaban Islam tentu banyak sekali hal yang akan kita bahas. Tapi pada kesempatan kali ini, di video kali ini Fahmi akan membahas tentang sejarah peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Bagaimana kelanjutannya? Nanti stay tune di video ini dan jangan di skip hingga akhir ya. Oke guys, jadi kita langsung masuk ke pertanyaannya pertama. Karena pada materi kali ini kita sistemnya berupa sistem pertanyaan dan juga jawaban. Nanti kalau bisa memungkinkan, nanti di teks di bawah sini akan ada teks ataupun skrip yang akan bisa dibaca oleh teman-teman, bisa menjadi referensi. Semoga dengan hadirnya materi kali ini bisa menjadikan bahan ajaran dari teman-teman dan juga bahan materi dari teman-teman mengenai Daulah Bani Abbasiyah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai tentang berapa lama sih dinasti Abbasiyah ini berdiri. Nah, jadi untuk teman-teman supaya lebih tahu tentang dinasti Abbasiyah ini, jadi dinasti Abbasiyah ini itu berdiri selama kurang lebih ada 5 abad, yakni dari tahun 1132 Hijriah atau tahun 750 Masehi hingga 656 Hijriah atau tahun 1258 Masehi. Well, dari 5 abad ini dibagi jadi 5 periode. Ada periode yang pertama yaitu pada tahun 750 hingga tahun 950 Masehi, yang mana periode perkembangan dan puncak dari kejayaan di mana Baghdad sebagai pusat peradaban yang tidak tertandingi di dunia berada di fase pertama atau di periode pertama. Kemudian di periode kedua ada di tahun 950 hingga 1050 Masehi, yang mana pada periode ini dinamakan periode disintegrasi pada dinasti Abbasiyah. Kemudian periode yang ketiga ada tahun 1050 hingga tahun 1250 Masehi, yang mana pada tahun ini atau di periode yang ketiga ini adalah sebuah periode daripada kemunduran dan juga kehancuran dinasti Abbasiyah. Nah, untuk periode kehancuran dan kemunduran dinasti Abbasiyah nanti akan kami bahas di akhir video. Kemudian ada siapa saja sih 7 khalifah yang menjadi puncak keemasan Daulah Bani Abbasiyah? Nah, ini masuk ke pertanyaan kedua ya. Jadi daripada 7 khalifah yang menjadi puncak keemasan Daulah Bani Abbasiyah itu ada yang pertama, ada Al-Mahdi yang berkuasa pada tahun 775 hingga 785 Masehi. Kemudian ada Al-Hadi pada tahun 1775 hingga 786 Masehi. Kemudian ada Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintah pada tahun 786 hingga 809 Masehi. Kemudian yang keempat ada Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833 Masehi. Kemudian dia itu juga ada Al-Mu'tasim atau Khalifah Al-Mu'tasim yang memerintah pada tahun 833 hingga 842 Masehi. Dan yang keenam ada Al-Watsiq atau Khalifah Al-Watsiq yang memerintah pada tahun 842 hingga 847 Masehi. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu daripada Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah pada tahun 847 hingga 861 Masehi. Nah, itu adalah jawaban daripada soal yang kedua. Oke, jadi untuk materi yang ketiga atau soal yang ketiga, soalnya adalah sebutkan imam-imam mazhab hukum yang hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Well, daripada keempat imam mazhab yang ada di daulah masa pemerintahan Bani Abbasiyah, kebetulan 4 ini adalah 4 mazhab hukum. Itu ada yang satu, yang pertama adalah Imam Malik. Imam Malik ini memerintah pada tahun 713 hingga 795 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Imam Syafi'i pada tahun 767 hingga 820 Masehi. Kemudian yang ketiga ada
Imam Ahmad Ibnu Hambal pada tahun 780 hingga 890 Masehi, yang mana pada Khalifah atau imam yang pertama ada Imam Abu Hanifah pada 700 hingga 767 Masehi. Nah, itu adalah imam-imam mazhab hukum yang hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian kita masuk ke persoalan yang keempat. Persoalan keempat ini tentang siapa sih ahli kimia yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian apa saja yang dikemukakannya hingga terkenal pada saat itu. Jadi ahli kimia atau ilmuwan kimia yang terkenal pada dinasti Abbasiyah yaitu ada Jabir ibnu Hayyan. Mengapa Jabir ibnu Hayyan? Karena Jabir ibnu Hayyan ini ialah ilmuwan yang kelahiran pada tahun 720 Masehi, yang mana pada tahun ini juga melahirkan ilmuwan ini, Jabir ibnu Hayyan ini melahirkan sebuah buku yang berjudul Al-Kimia yang menjadi rujukan dalam mengembangkan bidang kimia hingga saat ini. Kemudian karya-karya beliau juga di bidang ilmu kimia, Jabir bahkan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa nih, saking terkenalnya nih ya. Karena buku yang diterbitkan oleh Jabir ibnu Hayyan itu termasuk daripada kimia modern, maka daripada itu buku atau ilmu kimia dari Jabir bahkan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Eropa hingga kemudian diserap oleh ilmu kimia modern, dan kemudian dalam karyanya juga ia mengenalkan sejumlah teori baru yang konsep kimia seperti materi dan zat murni hingga proses kimiawi, yang mana teori ini sangat menjadi referensi dan juga penemuan terbaik pada masanya. Kemudian ada salah satu penemuan yang dikemukakan oleh Jabir ibnu Hayyan, yang mana penemuan ini menjadi penemuan yang paling terkenal atau yang paling fenomenal hingga saat ini, yaitu adalah konsep besi dan logam, yang mana Jabir ibnu Hayyan ini melakukan sebuah penelitian yang menemukan sebuah senyawa kimia, yang mana senyawa kimia itu dapat mencegah besi dan logam bersatu tetapi tidak berkarat, seperti itu. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Jabir ibnu Hayyan hingga dia terkenal menjadi ilmuwan kimia di masanya. Kemudian persoalan yang kelima. Untuk soalan yang kelima ini sesuai dengan janji saya di awal bahwasanya fase kemunduran dinasti Bani Abbasiyah akan dibahas di akhir video. Nah, di sini ada soal apa penyebab kemunduran Bani Abbasiyah. Jadi salah satu faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah tidak lain adalah karena terjadinya sebuah perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang berpengaruh dalam kerajaan dinasti Bani Abbasiyah, yang mana hal ini juga disebabkan oleh pemimpin dinasti Bani Abbasiyah yang kurang tegas, sehingga pada saat itu juga membuka jalan bagi Bani Mamluk atau tentara budak dan juga Bani Buwai untuk mengambil inisiatif merebut kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian beberapa faktor juga ada Khalifah Bani Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi juga karena mendapatkan pendapatan yang turun drastis pada saat itu. Sedangkan pengeluaran pada saat itu mereka terus meningkat tetapi penghasilannya sangat menurun. Itu yang menjadikan mereka mengapa perekonomian menjadi salah satu faktor yang bisa meruntuhkan dinasti Bani Abbasiyah atau mengikis peradaban daripada dinasti Bani Abbasiyah pada saat itu, yaitu disebabkan oleh fase ekonomi. Kemudian apa sih penyebab pengeluaran yang terus meningkat pada dinasti Abbasiyah? Tentu pada saat itu dinasti Abbasiyah mempunyai sebuah PR atau mempunyai sebuah tugas untuk memberikan kehidupan para khalifah dan pejabatnya. Akan tetapi pada saat fase keruntuhan ini, dinasti Abbasiyah sangat memberikan privilege atau keuntungan, kekhususan atau sebuah keistimewaan untuk para pejabat, yang mana para pejabat ini dan juga karyawan diberikan kehidupan atau masa kehidupan yang sangat mewah, sehingga mereka pengeluaran terlalu banyak akan tetapi pemasukan mereka yang berkurang. Kemudian perang salib juga yang menjadikan mana berlangsungnya selama beberapa periode yang tidak hanya menelan banyak korban, akan tetapi banyak juga menimbulkan kerugian materi yang besar bagi Bani Abbasiyah hingga Bani Abbasiyah sekarang runtuh. Itu adalah beberapa faktor dan juga fase kemunduran dinasti Bani Abbasiyah.
Well guys, itu adalah dari beberapa materi yang sudah kami sampaikan. Karena di kesempatan kali ini, di video kali ini, video tadi yang sudah kita mulai ada 5 materi yang kita bahas dan juga ada 5 jawaban yang sudah kita bahas daripada materi. Semoga dengan adanya materi ini teman-teman bisa mengetahui apa saja Bani Abbasiyah, mulai dari hingga berdirinya hingga runtuhnya dan juga fase keemasannya, sehingga teman-teman bisa mengambilkan sebuah materi daripada kesimpulan tentang sejarah peradaban Islam. Well, saya Muhammad Fahmi, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammadiyah Samarinda, pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.